Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Allah. Fa'in hajjuka, maka jika berargumen mereka para penentang itu kepadamu ya Muhammad, jadalu mendebat mereka kepadamu ya akmalar rasul, wahai paling sempurnanya utusan, ba'da zuhuri haqiyyati dinika, setelah jelasnya kebenaran agamamu, wa kitabika, dan kitab sucimu, indahum, di sisi mereka, mukabiratan, seraya bersikap sombong mereka, wa inadan, dan menentang, la tujadil, janganlah engkau berdebat, mahum, beserta mereka, bal a'rid, bahkan berpalinglah engkau, anhum, dari mereka, fakul, maka katakanlah engkau, aslamtuh, menyerahkan diri aku, ay fawwadtu, menyerahkan diri aku, wasallamtu, dan berserah aku, menyerahkan aku, amri, kepada urusanku, fi zuhuri dini, di dalam terrealisasinya agamaku, wajjahtu, dan kuhadapkan diriku, wajjahtu, dan kuhadapkan wajhiyah, terhadap wajahku, ay artinya surati, rupaku, al-makhluqah, yang diciptakan, ala suratillah, atas rupa Allah Ta'ala, al-mustajmi', yang menghimpun, lil kulli, bagi semuanya, lillahi, karena Allah, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin, wa manit taba'an, dan orang-orang ittaba'a, yang mengikuti mereka, ni kepadaku, fa'alaihim, maka ialah atas mereka itu, al-inqiyad, adapun mempertautkan diri, wa taslim, dan menyerahkan diri, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, fi jami'ul umur, pada seluruh perkara mereka. Di antara wujud penentangan itu adalah mereka, orang-orang yang sudah tahu di dalam kitab suci mereka bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul. Nah, di antara pengingkaran mereka itu adalah mereka mengajak untuk berdebat.
mengajak berdebat. Nah, itu salah satu cara mereka untuk mempermalukan. Jadi mereka itu mau ngajak Nabi berdebat dalam rangka agar mereka itu bisa memiliki kemungkinan untuk unggul. Nah, di dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala itu tidak memerintahkan kepada Nabi untuk menerima tantangan debat. Tidak. Tapi Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Nabinya, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau, untuk sepenuh-penuhnya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kalanya tantangan debat itu tidak dilayani. Toh mereka yang mengajak debat itu sesungguhnya sudah tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar. Dan itu sudah diwartakan di dalam kitab-kitab suci mereka. Jadi kalau orang itu ngerti kebenaran, tapi orang itu menentang, dan orang itu mengajak debat, ada baiknya didiamkan saja. Toh mereka itu sudah tahu kok sebenarnya bahwa agama yang dibawa Nabi adalah agama yang benar, dan agama yang sedang diterapkan oleh mereka itu semestinya sudah dinasah atau dihapus, diganti oleh adanya agama yang baru, sebagaimana juga datangnya Nabi yang baru, Nabi akhir zaman. Jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la tujadil ma'hum. Jangan kau melayani debat mereka. Jangan. Terus bal a'rid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, tidak usah dilayani. Tidak usah dilayani. Toh sebenarnya hati mereka itu mengakui kebenaran Islam, tapi nafsu mereka mengingkari. Jadi di balik pengingkaran itu sesungguhnya terkadang ada pengakuan terhadap kebenaran loh. Sebenarnya ini benar tuh. Tapi untuk menerima kebenaran ada kalanya orang gengsi. Untuk menerima kebenaran ada kalanya orang merasa jatuh pamor sosialnya, pangkat sosialnya, ada kalanya merasa jatuh. Tapi hati kecil mereka mengatakan ini benar sebenarnya. Cocok persis sebagaimana yang dituturkan di dalam kitab-kitab suci mereka. Jadi karena itu hati-hati kita. Kalau kita menyaksikan kebenaran tapi kita menolak, itu hati-hati, itu berbahaya. Jadi kan ada kalanya orang menolak itu angkuh. Angkuh. Sebenarnya hatinya mengatakan ini benar. Teman, karena angkuh maka tidak boleh tidak kebenaran itu pasti ditolak. Nah, di sini berarti sesungguhnya penolakan itu terjadi di dalam diri orang, bukan kepada sesuatu yang di luar. Karena batinnya meyakini bahwa itu kebenaran. Jadi yang ditolak itu sesungguhnya adalah suara hatinya sendiri di dalam. Di dalam. Yang ditolak berarti apa? Berarti orang itu menciptakan friksi, menciptakan pertikaian di dalam diri mereka sendiri. Dan itu pasti tidak enak itu. Membikin pertikaian, membikin perkelahian di dalam itu gak enak. Hatinya yang masih jujur mengakui itu kebenaran, tapi nafsunya tidak boleh, tidak harus menantang. Itu kan pertikaian di dalam. Sampai akhirnya ketika misalnya hati nurani orang itu betul-betul dikalahkan, lama-lama akan betul-betul menjadi tumpul. Kalau semalam masih bisa menyaksikan itu kebenaran, tapi karena ditumpulkan, lama-lama bisa jadi tumpul beneran, sehingga tidak bisa mendeteksi adanya kebenaran yang datang. Jadi sama ya. Pertama-tama mereka itu pura-pura buta mata batinnya itu, padahal jelas tidak buta. Karena sudah ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebenaran Nabi dan agama yang dibawanya. Tidak buta sebenarnya. Cuman karena terus dibutakan, lama-lama buta beneran. Gitu lah. Sama, orang memiliki semangat rohani. Semangat rohani itu ada, tapi masih samar-samar. Tapi di-pressing terus, ditekan semangat rohani, lama-lama nggak punya semangat sama sekali. Mestinya kok semangat rohani yang kecil itu ditumbuh kembangkan agar menjadi besar. Gitu loh. Ini malah
Ditekan, hilang sepenuh-penuhnya selamanya. Jadi di situ Allah Ta'ala sesungguhnya sudah memberikan potensi, tapi potensi itu dikerdilkan, potensi itu dibunuh. Jadi jangan seperti itu. Mestinya sebaliknya, potensi itu terus disuburkan, dipupuk, disuburkan, terus akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Nah, ketika menjadi kekuatan yang besar, itu berhadapan dengan rintangan, dengan tantangan, makin kuat besarnya. Kalau udah besar itu, sama dengan kobaran api. Kobaran api yang masih kecil, kena angin ribut, habis. Tapi kalau sudah berkobar besar, kena angin, makin menjadi-jadi. Jadi ya, pupuk dari adanya semangat rohani yang besar adalah tantangan itu sendiri. Maka Nabi itu semakin ditantang, Nabi itu semakin dimusuhi, makin besar. Karena ibaratnya itu merupakan api yang sudah berkobar, yang makin besar. Jadi kita itu harus tahu ya, ngerti kadar api rohani dalam diri kita. Kalau masih kecil dijaga itu, jaga. Jangan sampai berteman dengan orang yang salah. Itu salah satunya menjaga ya. Kalau berteman dengan orang yang salah, yang tidak mengajak kita kepada Allah Ta'ala, itu meredupkan api rohani. Salah itu. Kenapa? Karena api rohaninya itu masih kecil. Kalau api rohaninya masih sudah besar, berteman dengan para bajingan, dengan orang-orang tidak beres, makin bagus. Makin menemukan makanan, makin menemukan umpan. Makin kuat. Gitu loh. Makin kuat. Jadi api kecil ya, belum seberapa berkobarnya, terus ditimbun dengan kayu bakar tapi besar ya, mati. Bukan makanannya itu. Seperti bayi-bayi jangan dikasih nasi goreng, bukan makanannya. Jangan dikasih nasi padang, bukan makanannya. Bayi-bayi kecil. Tapi kalau sudah dewasa, wah, makin mempertegar. Jadi kita jangan salah perhitungan berhadapan dengan api rohani dalam diri kita. Masih kecil atau sudah besar? Nah gitu loh. Kalau masih kecil, openi. Terus diopeni. Jangan berhadapan dengan berbagai macam tantangan dulu. Openi dulu. Nanti ketika sudah bertenaga, sudah besar, sudah menjadi pendekar, itu makanannya bisa apa saja sudah. Besi saja bisa dimakan kalau api besar itu. Dimakan besi loh. Jadi merah bisa ditekuk-tekuk besi itu. Jadi bisa jadi makanan. Katakan aslam tuh. Jadi tidak usah engkau layani Muhammad, tapi katakan kepada mereka, aku berserah diri kepada Allah, seluruh perkara agamaku kuserahkan kepada Allah, kuhadapkan wajahku kepada hadiratnya. Nah di sini menarik ya, adanya tafsir wajhiyah ini loh, kuhadapkan wajahku kepada Allah. Kenapa wajah itu dihadapkan kepada Allah? Karena wajah Nabi Muhammad secara rohani mirip dengan wajah Allah Ta'ala. Artinya sifat-sifat Nabi Muhammad itu merupakan pantulan dari sifat Allah. Akhlaknya Nabi Muhammad merupakan pantulan dari akhlak Allah Ta'ala. Karena itu ketika dihadapkan kepada asal usul wajah rohani itu menemukan apa? Menemukan kecocokannya. Sama seperti panci yang pas dengan tutupnya. Ya. Jadi dihadapkan kepada asal usul itu. Jadi karena itu kita berusaha ya untuk senantiasa menghadapkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Dihadapkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan hubungan rohani lewat zikir. Terus gitu loh. Nah ketika makin lama makin kuat, kita kemudian tahu, bahkan merasakan, mengalami bahwa asal usul kita itu tak lain adalah Allah. Betul-betul dialami, betul-betul dirasakan. Fokuskan. Maka pantangan bagi diri kita untuk apa? Untuk melengus dari Allah. Itu kan sama saja ya. Melengus dari Allah itu lahiriahnya seperti kita ketemu teman akrab atau bapak ibu kita kemudian melengus begini. Itu berarti apa?
tidak memberikan adanya kekuatan bagi adanya dan keberlangsungan kekukuhan hubungan itu. Jadi karena itu ya, termasuk adab kita itu adalah adab para sufi. Kalau kita mau meludah atau beringus, jangan menghadap ke arah kiblat. Makanya pernah suatu saat ya, ada orang yang masyhur dengan kewaliannya. Di zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Masyhur dengan kewaliannya. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bistami itu mau menjumpai orang itu untuk tabarukan, untuk mendapatkan berkahnya orang yang masyhur dengan kewalian itu. Di waktu itu orang yang masyhur dengan kewalian itu berada di masjid. Syekh Abu Yazid mau mendatangi masjid itu. Nah, ketika Syekh Abu Yazid itu sampai di halaman masjid, orang yang dianggap suci itu, yang diwartakan sebagai wali itu, turun dari masjid. Meludah itu. Orang yang dianggap wali itu meludah ke arah kiblat. Langsung nggak jadi Abu Yazid. Orang ini nggak memiliki adab sama Allah sama Rasulullah. Bagaimana mungkin aku bisa percaya rohaninya seperti apa? Jadi hati-hati loh ya. Jangan pahbu ke arah kiblat. Jangan ke arah kiblat. Atau yang lebih detail lagi itu ya, ketika kita tidur, jangan sampai tidur kita itu kepala di timur, terus kakinya nerjang arah kiblat. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya guru kita di selatan, kita itu jangan tidur dengan kepala di utara, nerjang gurunya gitu loh. Walaupun secara fikih itu, kalau sudah dibatasi tembok itu nggak masalah, tapi secara tasawuf itu tetap masalah loh. Salah satu penghalang yang bisa membuat kerdil rohani kita. Jadi betapa sangat penting kita memiliki respon yang baik terhadap adanya sumber-sumber rohani. Itu harus bagus seperti itu. Jadi kelihatannya kan sepele itu. Hanya meludah ke barat itu. Itu sepele. Hanya memunggungi sepele itu. Jangan. Sama ya begini. Syekh Bahuddin Walad. Syekh Bahuddin Walad itu adalah ayahnya Maulana Rumi, ya, Maulana Rumi. Ayahnya Maulana Rumi ini sudah dikenal sebagai seorang suci, orang yang wali. Nah, ketika para muridnya itu berada di rumahnya Syekh Bahuddin Walad ini, para murid itu kemudian sepakat untuk sholat berjamaah. Posisinya adalah bahwa ya, orang-orang dari kalangan para murid itu berjamaah berada di depan menghadap ke kiblat, tapi di belakangnya ada Syekh Bahuddin Walad. Nah, kemudian orang yang ma'rifat bilang, kau menghadap kiblat di Mekah sana, tapi kau memunggungi kiblat yang sebenarnya. Jadi pantangan, ya ada guru di sebelah sana monggung aja ke sana kayak nggak ngerti itu loh. Itu termasuk penghalang rohani. Kayak gitu, itu penghalang rohani. Itu harus dipraktekkan itu. Gitu loh maksudnya. Biar apa? Biar semakin tumbuh subur pohon rohani yang ada di dalam diri kita. Biar semakin membesar api rohani berkobar di dalam diri kita. Betapa sangat pentingnya adanya akhlak itu kalau demikian. Ya, sangat penting. Karena posisi akhlak itu di atasnya ilmu loh. Di atasnya ilmu. Orang kalau tidak matang batinnya nggak mungkin berakhlak baik, nggak mungkin. Sementara batin yang matang itu adalah merupakan gumpalan dari ilmu pengetahuan yang diresapi oleh orang itu. Mungkin orang itu tidak mengerti konsep dan teori macam-macam tuh ya. Tapi ilmu hidupnya itu betul-betul menjadikan dia dewasa. Nah, itu jauh lebih tinggi dibandingkan ilmu pengetahuan. Jadi di atas ilmu pengetahuan itu ada akhlak. Di atas ilmu pengetahuan itu ada akhlak. Di dalam praktek kewajiban waktu dan kewajiban dalam waktu ya. Kewajiban waktu itu misalnya kita sholat menghadapkan diri kepada Allah 5 kali sehari minimal ya. Minimal. Dan itu sudah ada waktunya tertentu.
maghrib ini waktunya, isya ini waktunya, subuh ini, zuhur ini, asar ini. Itu yang disebut sebagai kewajiban waktu. Ya. Tapi ketika bentrok antara kewajiban waktu dan kewajiban dalam waktu. Kewajiban dalam waktu itu apa? Peristiwa misalnya, peristiwa. Nah, di saat kita mau sholat zuhur ada orang kecelakaan. Mana yang kita dahulukan? Kalau misalnya sholat zuhurnya itu hampir habis, mana yang kita dahulukan? Tetap yang kita dahulukan adalah orang yang kecelakaan. Kenapa? Waktu sholat itu bisa diganti. Tapi orang kecelakaan itu nggak bisa diganti itu. Itu berarti apa? Allah Ta'ala itu memperhatikan akhlak loh ya. Memperhatikan akhlak. Jadi ketika kewajiban waktu bentrok dengan kewajiban dalam waktu, maka yang didahulukan adalah kewajiban dalam waktu. Sholat itu bisa diqadha, bisa diganti. Tapi kalau orang sekarat apa bisa diganti? Enggak. Jadi kita berarti apa? Dibimbing untuk menyempurnakan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sabda Kanjeng Rasul. Paling sempurnanya orang imannya adalah paling sempurnanya akhlaknya orang itu. Jadi akhlak kan. Jadi akhlak itu bukan perkara yang sepele. Ini merupakan konklusi dari ilmu pengetahuan. Konklusi dari ilmu pengetahuan. Makanya Nabi kita itu diutus untuk apa? Liutammima makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu puncak dari ilmu pengetahuan. Betapa banyak orang memiliki ilmu pengetahuan tapi akhlaknya hancur. Di hadapan Allah akhlaknya hancur, di hadapan sesama juga penuh dengan kedengkian misalnya. Habis orang itu. Habis. Jadi akhlak ya. Itu sangat penting. Contoh juga misalnya ya, tentang kewaliannya Kiai Husnan ya. Kiai Husnan Beringin Takarak Bondowoso. Nah, itu dari mana munculnya kewalian itu? Dari akhlak. Dari akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada gurunya. Ketika mondok di Ginggung, di Kiai Zainul Hasan mondok. Nah, pada suatu waktu Kiai itu hanya bilang kepada santrinya, cuman bilang aja, tidak memerintahkan, nggak nyuruh, cuman bilang, waduh, cincinku kok jatuh ya tadi di WC. Setelah itu nggak ngomong lagi. Nggak ngomong lagi. Tapi ada santri di situ, kecil orangnya, yang kelak akan dikenal sebagai seorang waliullah dengan nama Kiai Husnan itu ya. Kelebihan Kiai Husnan itu apa? Semua tamu setiap hari itu ribuan, tidak usah ada satupun yang ngomong hajat dan keperluannya itu apa. Langsung ketahuan dengan detak hatinya masing-masing. Hebat itu. Lebih hebat ketimbang antena paling reseptif. Paling hebat. Nah, setelah Kiai Zainul Hasan itu bilang seperti itu, beberapa waktu kemudian datang itu Kiai Husnan membawa cincinnya. Ini ya Pak Kiai, udah bersih. Itu di WC loh, WC zaman dulu bukan seperti WC sekarang loh ya. Betul-betul ya langsung itu turun terjun itu tanpa disuruh loh. Jadi datang itu dengan membawa cincin sudah bersih. Apa bilangnya Kiai Zainul Hasan? Oh, kalau begitu kewalianku turun kepadamu, gitu loh. Ya, itu tidak memerlukan ngaji bertahun-tahun, enggak ngaji tasawuf falsafi pula. Hanya akhlak yang benar seperti itu. Efeknya luar biasa, efeknya itu. Efeknya santrinya tulus ketika mengambil cincin itu, gurunya lebih tulus ketika mendoakan santrinya itu. Jadi kemudian pas, cocok, seperti panci dengan tutupnya. Pas. Cocok. Jadi untuk mengalami kemajuan rohani, kita harus praktek akhlak terpuji. Bahkan di dalam hati sekalipun ya, mestinya kita tidak berani untuk berbicara yang bukan-bukan. Walaupun tidak di lisan,
terhadap orang yang pernah memiliki manfaat untuk kita. Tidak boleh loh. Misalnya di dalam hati nggak ngerasain itu, oh itu begini, apalagi berburuk sangka, wah itu menutupi jalan berkah itu. Tetap harus ta'zim, walaupun hanya sekedar di dalam hati, harus. Seperti kita di sini misalnya ya, setiap malam itu sholawatan, burdahan, harus semakin memunculkan rasa ta'zim kepada Rasulullah itu loh. Semakin kuat takzim kita kepada beliau, makin kuat pula syafaat beliau untuk diri kita. Itu berbanding lurus itu. Jadi yang dimaksud dengan wajah ini, wajah tu wajhiyah itu adalah rupa rohani yang dihadapkan kepada asal usul rupa rohani itu. Dan asal usul rupa-rupa rohani tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala dihadapkan. Jadi yang partikular itu dihadapkan kepada yang universal. Yang bagian itu dihadapkan kepada asal usul dan keseluruhan. Ya pas. Agama itu kan seperti itu. Yaitu mendekatnya yang partikular kepada yang universal, mendekatnya yang nisbi kepada yang mutlak, karena asal usul yang nisbi adalah yang mutlak. Itu agama. Lillahi diserahkan kepada Allah, lillahi semata karena Allah, zahiran wa batinan. Zahirnya kita menghadapkan diri kepada Allah adalah gerakan-gerakan dan bacaan salat. Batin kita menghadapkan diri kepada Allah adalah keseluruhan hakikat diri kita. Kita hadapkan kepada hadiratnya itu. Itu artinya zahir dan batin kita menyembah Allah. Kalau gerakan kita gerakan salat, bacaan-bacaan kita bacaan salat, tapi hati kita ngelamun kemana-mana, itu cuma zahirnya yang menghadap, batinnya kosong. Batinnya kosong. Itu paling minimnya ibadah itu. Kalau tidak bersamaan dengan batin, kalau cuma lahiriah toh, itu ada nilainya, ada, tapi paling minim sekali. Paling minim, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Jadi karena itu harus zahir dan batin. Zahirnya kita berpuasa, batinnya kita berpuasa dari apa? Dari selain Allah Ta'ala. Oh, kalau orang ya sudah bisa berpuasa dari selain Allah, berpuasa dari yang sia-sia, maka 12 bulan dalam setahun itu terhitung bulan puasa. Hebat kalau begitu. Makanya di dalam ngaji kitab Masnawi tadi malam, tengah malam itu disebutkan bahwa ada orang yang lahiriannya itu hanya seperti bernilai sebagaimana jerami. Nggak punya nilai secara lahiriah itu. Tapi karena orang itu adalah waliullah, itu ternyata jauh lebih agung ketimbang dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya bisa menangis ketika ditinggalkan oleh orang suci yang kelihatannya itu adalah orang gelandangan itu loh. Bisa menangis ditinggalkan orang seperti itu. Bumi ini, dunia ini seisinya. Jadi ketika dunia seisinya memberikan hormat kepada orang agung karena kesucian batinnya, sementara orang yang hanya melihat lahiriahnya saja bisa berburuk sangka. Nggak jelas ini, nggak jelas. Bisa berburuk sangka. Betapa sangat jauh perbandingan antara dimensi batin dan zahir. Walaupun dalam Islam kedua-duanya harus diterapkan. Harus diterapkan. Wa manittaba'an juga begini. Nabi kita itu mengakui orang-orang yang ikut beliau itu sebagai bagian dari beliau. Jangankan Nabi Ibrahim ya. Jangankan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu mengatakan, wa man tabi'ani fa innahu minni. Orang yang mengikuti aku, kata Nabi Ibrahim, itu adalah bagian dari aku. Kalau Nabi Ibrahim saja memberikan garansi seperti itu, apalagi Rasulullah, lebih hebat. Nah, yang ikut beliau itu merupakan bagian dari beliau, fa innahu minni. Terus negosiasinya Nabi Ibrahim, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa orang yang durhaka kepadaku, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi
Bukan orang yang durhaka kepadaku siksa saja. Enggak. Itu kan berarti tidak matang batinnya kalau begitu. Makanya ya kelak di akhirat ya. Kenapa Nabi Nuh itu menolak keluh kesah manusia ketika huru hara akhirat itu menggebuk semua orang. Nabi Nuh itu diminta pertolongan, menolak Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh itu malu karena doaku pernah menghancurkan umatku sendiri. Nabi Nuh itu akhirnya memohon kepada Allah Ta'ala untuk menghancurkan umatnya itu. Di satu sisi sangat masuk akal doanya Nabi Nuh itu. Tapi di sisi yang lain, kalau berkaca kepada kedewasaan Nabi Ibrahim, ya itu juga bisa menjadikan Nabi Nuh merasa malu. Begini, Nabi Nuh itu kan umurnya panjang sekali ya. Lebih dari 1000 tahun Nabi Nuh. Nah, sementara generasi pertama yang menerima risalah dan agamanya Nabi Nuh itu menolak. Diganti generasi berikutnya, anak yang generasi pertama itu menolak juga anaknya. Diganti generasi yang ketiga, anak cucunya yang pertama itu menolak. Terus generasi menolak begitu. Wah, kata Nabi Nuh mengambil kesimpulan. Nah, ini kalau begitu terus pasti anak-anaknya orang kafir ini pasti seburuk bapaknya ini. Karena itu ya Allah tolong dibereskan ini. Nah, ini. Jadi masuk akal. Karena dari sekian generasi tetap ingkar. Jadi sudah gemes itu loh. Gemes. Bukan hanya yang pertama yang kedua tapi terus-terusan itu ingkar. Dari sini bisa dipahami. Tapi ya dari sisi kedewasaan Nabi Ibrahim misalnya, dari sisi kedewasaan Nabi Isa misalnya, itu jelas menjadikan Nabi Nuh merasa malu. Jadi kalau Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang mengikuti aku maka termasuk bagianku. Sementara orang yang ingkar kepadaku, durhaka kepadaku, maka engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya apa? Tolong diampuni saja walaupun ingkar kepadaku dan aku atas nama engkau. Oke. Yang Nabi Isa yang menunjukkan adanya kedewasaan rohani juga. In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka juga hamba-hambamu loh. Jadi pendekatannya itu sangat dewasa. Jadi misalnya Nabi Isa menyaksikan adanya pengingkaran dari umatnya sendiri. Tapi negosiasinya dengan Allah Ta'ala bukan untuk melegitimasi adanya azab terhadap umatnya itu, bukan. Tapi mengatakan kalau engkau siksa mereka, maka ketahuilah ya Allah sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal ghafur rahim, engkau sesungguhnya memang Maha Pengampun gitu loh. Jadi ya, asik. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW jauh lebih dewasa, jauh lebih mumpuni tentang bagaimana memperjuangkan umatnya yang berkeluh kesah kepada beliau, jauh lebih mumpuni lagi. Makanya kata-kata wa manittaba'an, aku dan orang yang mengikutiku, gitu loh. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengakui orang-orang yang mengikuti beliau dengan tulus, dengan setia itu dianggap merupakan bagian dari beliau. Enak kalau sudah mendapatkan adanya pengakuan seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak. Fa'alaihim, maka atas mereka al-inqiyad wa taslim ilallah. Jadi karena itu orang-orang yang mengikuti Nabi itu ditandai oleh satu al-inqiyad ya. Adanya keterhubungan dengan Allah. Jadi setiap perilakunya itu diacukan kepada ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Setiap perilaku, setiap keputusannya itu diacukan kepada ajaran Allah Ta'ala. Terus yang kedua, at-taslim. Yang pertama itu terhubung dengan penuh kepatuhan. Yang kedua, at-taslim, penyerahan diri dan seluruh urusan kita kepada hadiratnya dengan cara mengikuti Nabi. Nah ini jalur-jalur
keselamatannya, jalur-jalur kemuliaan, jalur-jalur kebahagiaan. Ikuti ini, jalur-jalur seperti ini. Maka kita berada di dalam ruang lingkup penjagaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling bertanggung jawab bagi keselamatan siapapun yang mengikuti beliau. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu, kata Imam Busiri. Semenjak aku kerahkan pikiran-pikiranku untuk memuji sang Nabi. Jadi Imam Busiri yang burdahnya kita lazimkan itu, kita wiridkan itu, menyatakan semenjak aku kerahkan pikiran-pikiranku untuk memuji Nabi, wajadtuhu li khalasi khairal multazimi. Aku mendapatkan Nabi itu adalah orang yang paling bertanggung jawab bagi keselamatanku. Wah, jadi ya, dalam hidup ini kita kerahkan untuk memuji Nabi. Pujilah setinggi-tingginya. Enggak masalah. Satu hal yang tidak boleh, menyembah Nabi. Kalau puji, puji setinggi-tingginya. Bahkan kita akan kehabisan kata-kata, Nabi belum rampung kita puji. Andaikan, kata Maulana Rumi itu, seluruh bulu kuduk ini menjelma lisan, maka tidak akan bisa merampungkan pujian-pujian kepada sang Nabi. Bulu kuduk, berapa banyaknya bulu kuduk, nggak tahu, menjelma lisan. Setiap satu bulu kuduk menjelma lisan, dipakai untuk memuji-muji Nabi. Sampai habis zaman, sampai habis waktu, Nabi belum rampung untuk sepenuhnya bisa dipuji. Gak akan pernah rampung. Karena apa? Karena kesempurnaan Nabi itu tidak bertepi, lantaran bersandar langsung kepada yang maha sempurna, kepada yang maha tak bertepi itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira ini moga-moga ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Moga-moga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin mendewasakan rohani diri kita. Moga-moga akhlak kita menjadi semakin terpuji, semakin baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi sehat walafiat, panjang umur kita, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia ini, negara kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Ta'ala, jauh dari berbagai macam friksi dan pertikaian. Amin ya mujibas sailin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim